Halo teman-teman. Di sini kita akan ngobrolin topik yang menarik sekaligus penting, yaitu perbandingan situasi politik hari ini dengan masa lalu. Nah, hari ini saya dan ibu saya akan berbagi cerita dan pandangannya tentang bagaimana kondisi politik di masa kecil atau masa mudanya dan bagaimana beliau melihat perubahan yang terjadi hingga hari ini. Lewat obrolan ini, kita akan mencoba menggali lebih dalam apakah politik zaman dulu lebih sederhana, apakah lebih aman atau justru lebih menakutkan? Dan tentu saja, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman generasi sebelumnya? Bisa perkenalan terlebih dahulu, Ibu? Oh, boleh sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya jadi orang tua atau wali murid dari anak saya yang bernama Zulfa Majidah. Ya, anak saya yang bernama Zulfa Majidah. Kemudian saya berdomisili di Karawang. Oh iya, nama saya Umi Saadah ya. Itu mungkin sekedar perkenalan ya. sebelumnya disclaimer, kita di sini nggak bisa podcast langsung karena beda kota, jadi terpaksa lewat Zoom. Oh iya, nggak masalah. Yang pertama, bisa diceritakan masa kecil atau masa muda Ibu hidup di era pemerintahan siapa? Pengalaman masa kecil saya tentang berpolitik, karena saya tidak berkecimpung langsung di dunia politik ya, saya nggak ngerti politik. Orang hidup saya di desa ya, cuma hanya berdasarkan pengamatan-pengamatan saja. Kalau dulu kayaknya politik tuh nggak terlalu yang huru-hara, terutama dalam pilpres, pilgub, dan lain sebagainya, kayaknya kondusif sekali. Tidak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang itu udah macam-macam itunya, apalagi ada istilah sekarang politik itu ya. Kalau dulu kayaknya nggak ada money politik. Kalau kampanye ya normal, kalau mau pilih ya sesuai dengan hati nurani, apapun itu jadi atau enggak ya ya terserah ya. Yang penting saya nyolok ini gitu ya, milih ini. Itu hasil dari hati nurani, bukan dari sana sini, bukan hasil dari diberi uang terus nyoloknya itu enggak. Kalau itu betul-betul itu, betul-betul dari hati nurani lah. Masalah jadi atau enggak tidak jadi masalah. Dan kemudian kayaknya dulu itu ada sentralisasi dari ini. Partainya kan diminimalis hanya tiga ya dulu itu. Hanya P3, Golkar, terus apa ya satunya lupa tuh. Hanya itu. Jadi nggak terlalu banyak yang rame-rame, juga jangan nggak ada yang protes-protes, nggak ada yang demo-demo. Kalau zaman sekarang itu kan ya karena mungkin politik sudah berkembang sedemikian rupa, kemudian dunianya sudah makmur mungkin ya, banyak uang sehingga ada istilah money politik. Dari desa sampai pildes sampai pilpres itu semuanya nggak ada yang lepas dari Money politik. dunia uang. Iya, dari dunia uang, dari money politik itulah. Makanya ada istilah maju tak gentar membela yang Benar. bayar. Padahal orang-orang desa itu kan nggak ngerti tentang politik. Mau yang di itu siapa juga nggak ngerti, calon-calonnya juga nggak ngerti. Yang penting yang ngasih uang, ini gambarnya ini, nomornya ini, coblos aja. Padahal kita nggak tahu yang dicoblos itu siapa, namanya siapa, dari partai siapa. Ya itulah membela yang bayar. itu itu sudah jadi rahasia umum. Kayaknya tadi beda sekali.
Kemudian kalau nggak ini, kalau yang nggak itu sekarang kan demo. Yang kalah demo, yang menang juga hura-hura gitu kan. Kalau dulu kayaknya jarang ada demo-demo seperti itu. Itu sih yang membedakan antara politik zaman dulu dengan politik zaman sekarang. Pas Dan ibu itu kecil sudah itu di diketahui lah, siapa? ya. Pas ibu kecil itu ibu ada di eranya siapa? Ibu ada di eranya Soeharto. Soeharto kan itu menang terus ya. Kayaknya sudah dikondisikan menangnya itu. Meskipun saya misalkan pilih P3 tetap aja yang menang yang itu juga. Iya, Bapak Pembangunan Indonesia. Pemilihan, pemilu juga tetap. Jadi ada pemilunya kayaknya sudah kondusif, dikondisikan. Jadi aparat-aparat dari atas sampai RT sampai apa itu harus Golkar. Makanya dulu ada istilah Golkar itu kan warnanya itu lambangnya kuning ya. Sampai sekarang juga kuning. Iya. Maka di daerah itu saya pernah lihat lewat di daerah Tegal itu ada istilah kuningisasi. Jadi warnanya kuning, semuanya kuning, cat rumah kuning, kuningisasi. Artinya betul-betul harus harus kayak mengharuskan diri karena harus bayar harus apa namanya? Harus nyolok Golkar gitu zaman dulu itu. Saya ingatnya seperti itu. Eh, Makanya Soeharto kan bisa bertahan sampai berapa tahun itu? 30 tahunan kalau nggak salah. Setelah adanya reformasi lah baru itu perubahan politik sudah mulai terlihat, bisa membedakan seperti itu. apakah politik menjadi topik pembicaraan umum di rumah atau lingkungan sekitar saat ibu kecil? Ya, bisa jadi bisa iya. Tapi yang nggak terlalu yang heboh kayak gitu enggak. Kan dulu zaman TV juga jarang kan saat itu. Jadi kalau ada pengumuman siapa yang menang gitu, kita biasanya dengarnya lewat radio. Jadi ngumpul orang-orang itu di satu rumah yang ada radionya baru ngumpul di situ Mm-mm. tentang ini hasil pemilunya itu nanti yang menang siapa bisa ketahuan langsung di situ gitu. Eh, menurut ibu, apa sih perbedaan paling mencolok antara situasi politik dulu sama sekarang? Ya jelas lah itu ya, money politik, duit, money politik kalau zaman sekarang mah. Dari pemilihan pilkades, pilkada, pilgub kayaknya kayak gitu semua sekarang mah. Kalau dulu kayaknya nggak ada zaman-zaman saya mah. Money politik yang jelas sekarang. Hmm. Sudah jadi rahasia umum. Itu yang membedakan dengan yang dulu. Kayak dulu kayaknya ya kalau milih ya milih-milih ikhlas gitu kan. Iya. Mau nggak ada bayaran malah. Itu bedanya. Eh, Terus apakah nggak ada dulu unjuk rasa juga nggak ada. berarti damai ya? Demo-demo misalkan kalah terus demo nggak ada dulu kayaknya. Mm-mm. Apakah dulu masyarakat bebas menyuarakan pendapat politik seperti sekarang? Menyuarakan iya sama biasa ke TPS TPS untuk nyoblos sama seperti sekarang juga seperti itu. Berarti masyarakat bebas ya menyuarakan politik. Atau misalkan kayak kritik sedikit langsung tembak kayak gitu. Tapi ya bebas tapi ya ya sudah diarahkan bukan bebas yang apa ya namanya nggak luber sih ya itu kan diarahkan ke ini dari tingkat atas sampai tingkat RT itu harus milih kuning milih Golkar makanya Golkar kan selalu menang kayaknya ada intervensi dari atas Hmm. seperti itu.
Eh, Kalau zaman dulu tuh gimana sih media memberitakan isu-isu politik di masa lalu dibandingkan sekarang? Ya media dulu kan TV masih jarang. Makanya informasi-informasinya itu ya hanya lewat kampanye-kampanye itu. Kalau ada kampanye, datang. Kampanye rame-rame, abiang-ubiung, datang, lihat calon-calon pada berorasi, gitu aja. Jadi ya lewat obrolan-obrolan biasa. Paling ya radio itu yang bisa menginformasikan itu. TV masih jarang. Era berapa? TV ada TV swasta, paling TVRI doang ya. TV-TV swasta mah belum muncul. Makanya model RCTI, model TV-TV yang lain kan dulu belum ada. Iya. Jadi hanya lewat radio, isu-isu politik itu. Pembelajaran politiknya itu dari kampanye-kampanye itu. Kampanye lokal. Eh, apakah situasi politik di masa lalu itu berdampak langsung terhadap kehidupan ibu atau keluarga? Berdampak langsung apa sih dampaknya? Kayaknya ya, kalau saya ya lihatnya ya kayak biasa-biasa aja sih. Ya hidup normal setelah kampanye, setelah nyoblos, itu biasa aja. Nggak ada yang signifikan apa itu enggak. Ya sekarang dampaknya apa sih? Juga saya tidak ngerti. Ternyata ya petani ya seperti ini juga. Mau siapapun yang menang, kan saya hidupnya di petani, di desa. Bang Liora kan ingin hidup orang tani itu sejahtera, ingin pupuk murah, ingin obat-obat petani murah. Tapi siapapun presidennya ternyata ya begini-begini aja. Nggak ada perubahan apa-apa. Pupuk tetap mahal. Gimana mau sejahtera dong? Sementara kadang-kadang hasil panen kan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Malah kemarin kita kan nggak panen. Tapi kita tetap bayar pupuk-pupuk, obat-obatan, sampai semahal itu. Ya belum ada ini sih, belum ada apa ya perubahan yang signifikan. Terutama untuk petani loh ya, Ya. nggak tahu untuk yang lain. Eh, Ibu ngerasa nggak situasi politik saat ini tuh lebih baik atau justru lebih kompleks? Komplek lah politik saat ini ya itu. Ya ingin orang kan ya ini ya sembako murah kayak gitulah rakyat-rakyat kecil lah. Tapi ya malah mencekam sekarang itu harga-harga ya seperti itu gitu kan. Mencekamnya mencekam. Mm-mm. Coba harga cabai sekarang berapa? 140. Kilo. Mesti mereka udah pada tahu kan di TV. Iya, cabai 140, bawang merah, pokoknya sembako naik semuanya. Jadi kan kita coba orang kecil, mana bisa sejahtera. Tapi ya harus dijalani, harus dilakukan. Makanya siapapun presidennya tetap seperti ini. Jadi kayak nggak ada perubahan signifikan, biasa aja. Dijalani apa yang biasa dijalani aja. Tuh. Gimana sih peran pemuda dalam politik di zaman ibu? Apa sama aktifnya kayak sekarang? Lebih aktif sekarang dong. Karena sekarang udah era digital. Memang dulu memang hanya itulah. Dari mulut ke mulut, dari itu, yuk kita ada kampanye di sana, kita baru jalan kampanye gitu. Jadi informasinya itu nggak selengkap sekarang. Pemudanya ya kayak gitulah biasa.
enggak yang getol sekali itu, enggak. Biasa. Eh, dari Ibu, apa pelajaran penting yang bisa generasi sekarang ambil dari pengalaman politik masa lalu? Kalau dulu kayaknya lebih kondusif cara melaksanakan apa namanya ya, cara melaksanakan atau menyampaikan aspirasi itu. Kalau dulu katanya ada apa ya, lebih tenang, tidak kayak sekarang tuh. Dulu tuh lebih kondusif. Kalau zaman dulu mah tidak ada huru-hara apa-apa itu enggak. Kalau bisa Enggak ada memberi pesan, demo-demoan. Apa? kalau bisa memberi pesan pada generasi muda soal sikap terhadap politik, apa yang Ibu mau sampaikan? Apa ya? Ya, untuk generasi muda sekarang, cobalah belajar politik yang baik, itu aja. Yang kira-kira nanti bisa menjadikan aspirasi untuk masyarakat luas. Itu jangan hanya kalau itu kalau ada maunya, kalau mau nyalon misalkan ya rame sibuk. Nanti kalau sudah jadi lupa deh dengan masyarakat. Intinya pokoknya pemuda harus selalu membela rakyat kecil kalau sudah jadi itu. Itu pesan saya mah. Lah, enggak yang neko-neko pengen jadi apa? Enggak. Udah, Berpolitik ya berpolitik yang bijak. Kalau wis jadi koruptor. aduh, Kan? jangan. Dah, Makanya ya jadi politikus ya politikus yang baik. mungkin sampai sini aja obrolannya. Nggak banyak-banyak. Terima kasih banyak untuk Ibu Umi yang udah berbagi Iya. cerita, pengalaman, dan sudut pandangnya soal dinamika politik dari masa ke masa. Dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa politik gak hanya soal kekuasaan, tapi juga soal kehidupan sehari-hari tentang bagaimana masyarakat berpikir, bersuara, dan mengambil sikap. Semoga teman-teman yang menonton Ya. bisa mendapatkan perspektif baru dan mungkin juga jadi lebih sadar akan pentingnya peran kita dalam kehidupan politik hari ini. Terima kasih, Ibu. Ya, bagus betul. Ya, oke, Assalamualaikum sama-sama warahmatullahi nakku. wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat, semangat, semangat.